Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pinkan Putri Ambarwati dari kelas F selaku mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Narkoba dapat mengambil masa depanmu dan membunuhmu secara perlahan. Pada saat ini masih cukup banyak orang yang belum tahu mengenai apa efek dari mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba, baik itu efek yang ringan maupun yang paling fatal sekalipun. Tapi bagaimana jika di sini saya memberitahu kalian bahwa dampak dari benda kecil yang sering kali dianggap sepele oleh banyak orang malah berakhir memperoleh angka kematian yang luar biasa, dan tidak sedikit pula orang yang kehilangan masa depannya karena narkoba. Narkotika atau obat-obatan lainnya biasa dikenal dengan sebutan narkoba. Narkoba merupakan suatu zat atau obat yang bersifat sintetis dan semi-sintetis, di mana hal tersebut membuat orang yang mengonsumsinya akan mengalami penurunan kesadaran secara perlahan dan jelas bisa menyebabkan ketergantungan. Narkoba memiliki efek yang berbahaya bagi siapapun yang mengonsumsinya, salah satunya dalam dunia kesehatan. Tidak sedikit pula penyakit serius yang ditimbulkan dari mengonsumsi narkoba secara berlebihan. Dampak fatalnya seperti tertularnya penyakit HIV maupun AIDS, rusaknya sistem saraf otak secara permanen yang berujung ke gangguan jiwa, dan juga rusaknya organ manusia yang menyebabkan kematian. Mungkin kalian semua bertanya-tanya, apa kaitannya pengguna narkoba dengan HIV maupun AIDS? Pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik sebagai sarana penyalurannya tentu saja bisa beresiko terjangkitnya penyakit HIV. Contohnya seperti penggunaan jarum suntik tidak steril, dan juga pengguna narkoba pun bisa berdampak pada perilaku seksual seorang individu. Seorang pecandu narkoba dalam jangka panjang dengan dosis yang berlebihan dapat menyebabkan rusaknya sistem saraf otak yang menjadi alat untuk berpikir. Otak akan memperdaya kita untuk mengonsumsi narkoba secara terus-menerus, dan tanpa sadar sang pengguna akan meningkatkan dosis pemakaiannya, dalam kata lain overdosis. Hal tersebutlah yang tanpa sadar dapat merusak organ di dalam tubuh manusia. BNN mengatakan bahwa penggunaan kokain atau methamphetamine dapat menyebabkan kerusakan organ, serangan jantung, stroke maupun kegagalan organ. Tidak hanya dalam bidang kesehatan yang menjadi dampak bagi orang yang menggunakan narkoba, bahkan kehidupan sosial bermasyarakat juga bisa terkena imbasnya. Keterbatasan fungsi mental dalam berkomunikasi maupun berpikir juga dapat membuat turunnya mutu dalam bekerja, turunnya tingkat produktivitas, serta turunnya daya ingat, membuat berkurangnya kadar konsentrasi. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab seseorang dapat kehilangan pekerjaannya. Penting untuk segera disadari atas resiko yang sudah ia ambil. Apakah ia ingin mengonsumsi narkoba lebih jauh yang secara jelas ia tahu akan menyita karirnya, atau segera sadar dengan meninggalkan benda tersebut? Orang yang sudah kecanduan narkoba akan mengorbankan apapun untuk memenuhi hasrat mereka, baik dalam keadaan kekurangan sekalipun. Mereka tidak segan-segan untuk melakukan tindak kriminalitas yang terpikir di benak mereka, seperti banyak kasus yang terjadi di dunia ini. Bayangkan saja bagaimana seseorang mengorbankan dirinya untuk melakukan hal di luar nalar hanya karena keinginan mereka mengonsumsi narkoba, meskipun itu akan melibatkan ranah hukum sekalipun. Hal inilah yang membuat pemerintah harus menindak tegas pengguna narkoba dengan memberikan hukuman pidana yang benar-benar tegas. Dengan begitu setidaknya akan mengurangi sedikit rasa keinginan seseorang untuk mencoba narkoba. Beban ekonomi pun menjadi dampak di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita semua tahu bahwa biaya pengobatan atau rehabilitasi untuk seseorang yang terjangkit narkoba tidak terbilang murah, baik dalam segi pengontrolan yang dilakukan maupun obat yang dikonsumsi, yang jelas itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Seseorang yang sedang melakukan rehabilitasi memerlukan niat yang konsisten atas keinginan yang mereka ambil. Laporan dari kelompok ahli pada tahun 2020 menyatakan beberapa panti rehabilitas swasta mengenai harga 30-150 juta dalam kurun waktu sebulan, sedangkan rehabilitasi negara terkena 3-4 juta dalam per bulan. Tidak hanya terjadi pada orang yang sudah lumayan cukup
tua. Narkoba juga memiliki dampak bahaya bagi pelajar maupun mahasiswa. Lingkungan memiliki peran yang sangat besar di dalam kehidupan seorang anak. Seorang remaja dengan gampang menyerap suatu ilmu maupun pengalaman yang ada di sisi terdekat mereka, serta rasa ingin tahu yang luas. Mereka dengan mudah mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Kurangnya sosialisasi terhadap anak mengenai bahaya narkoba juga menjadi salah satu masalahnya. Pemerintah seharusnya bisa melakukan penyuluhan mengenai kesadaran akan bahaya narkoba di berbagai sekolah di setiap bulannya. Seperti yang kita ketahui, ternyata narkoba memiliki dampak yang cukup luas apabila kita mengizinkannya masuk ke dalam kehidupan kita. Mungkin berawal dari rasa penasaran, tetapi apabila diteruskan, hal itu akan menjadi sesuatu yang besar dan menyebabkan ketergantungan. Dengan pemahaman suatu dampak ataupun resiko yang akan kita tanggung apabila mengonsumsi narkoba, itu akan menjadi penyadar bagi kita jika tidak ada yang lebih berharga dari menyayangi diri kita sendiri dan tidak mengonsumsi narkoba. Setelah ini, jangan sekali-kali untuk mengatakan yes pada narkoba, karena apabila kita menyatakan sudah menyentuhnya, kita akan menjalani kesengsaraan hidup. Say no to drugs. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.